네, 안녕하세요, 여러분. 또 많아요. 저는 FPS 토픽 공부해요. 융입니다. Ya, jadi teman-teman, kembali lagi bersama saya, penjelajah FPS Topik Yungimida. Jadi di tryout kali ini kita lanjut mereview ya soal CIE, tapi ini yang part ke-6 ya. Seperti apa soalnya, kita lihat saja. Dan untuk kalian yang baru lihat video ini, tolong bantu saya dengan cara subscribe dan juga tinggalkan komen dan like. Ya, dengan begitu kalian bisa membantu saya mengembangkan agar kedepannya menjadi lebih baik channel ini. Ya, langsung saja kita ke soalnya. Ya, baik teman-teman. Di soal reading kita lihat sini nomor 26, langsung saja. Di sini soal bergambar ya, kita baca seperti biasa ya soalnya. 그림을 보고 많은 단어나 문장을 고르십시오. Jadi lihat ya gambar berikut. Pilihlah yang benar tentang gambar ini. Di sini ada Hanguk Bangsong. Jadi sini pekerja Korea ya, pekerja Korea ya. Jadi di sini ini maksudnya ini adalah kartu identitas kerja, dan bahasa Koreanya itu adalah, kita lihat di sini nomor 3 ya, Sawonjeng. Sawonjeng itu adalah kartu identitas pekerja ya. Ini adalah Sawonjeng, kartu identitas pekerja. Kalau Yokwon itu adalah paspor ya. Myongham itu nama. Kalau Wigugin Dengrojen itu kartu registrasi orang asing ya. Jadi yang benar adalah nomor 3, Sawonjeng. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Ya, di sini masih soal bergambar. Kita lihat sini perintahnya sama seperti tadi. Gambar ada mobil, ini tangga menaikkan barang ya. Jadi di sini bahasa Koreanya adalah, kita lihat ke nomor 4 ya di sini. Sadarica입니다. Jadi ini mobil tangga, mobil yang ada tangganya ya, Sadarica. Jadi mobil tangga. Jadi yang benar adalah nomor 4. Udah sekali ya teman-teman, gampang dimengerti. Lanjut saya kita ke soal berikutnya. Ya, di sini soalnya ada botol minuman. Nah, di sini nomor 28, kita lihat ke nomor 4 langsung ya. Di sini ada 주스가 한 병 있습니다. Jadi ada satu botol jus ya. Di sini byong itu adalah satuan botol. Kalau nomor 3 ini myong satuan orang, jang itu satuan kertas ya. Beda. Cat itu salah juga. Jadi nomor 4 betul, yang betul ya. Byong ada satuan botol. Untuk botol ya. Lanjut saya ke soal berikutnya. Ya, di sini kita lihat ada gambar orang wanita sedang menggenggam bunga ya. Nomor 29. Kita lihat ke nomor 2. Di sini ada tulisannya 두 손으로 꽃을 들고 있습니다. Jadi memegang bunga ya, 들고 memegang bunga. Kot itu adalah bunga, bisa dihafalkan. Kot 손으로 두 손으로. Jadi dengan dua tangan ya, memegang bunga. Jadi yang benar adalah nomor 2. Kita lanjut ke nomor 30. Di sini ada gambar palu, dan di sini pentang 그림을 보고 많은 단어나 문장을 고르십시오. Masih sama ya seperti tadi. Pilihlah kalimat yang tepat untuk gambar berikut ya. Langsung kita lihat ke sini ke nomor 1 ya teman-teman. Di sini ada 못을 밟을 때 사용하는 망치입니다 ya. Jadi di sini mudah sekali. Di sini untuk menancapkan paku, saat ingin menancapkan paku, 사용하는 망치입니다. Gunakan palu ya, 망치. 사용하는 itu menggunakan ya. Mangci itu adalah palu ya, bisa dihafalkan kosakatanya. Di sini kita bisa lihat kata terakhirnya juga lebih gampang. Di sini kalau kata terakhirnya adalah kal. Kal itu gunting, salah. Sadari itu tangga, salah. Spenol itu ya, spenol itu tang ya teman-teman.
Jadi salah ya. Jadi kita bisa lihat kata terakhirnya mudah sekali, mangci ya, palu ya. Jadi lanjut saja ke nomor 31. Baik, di nomor 31 sini soal bingan ya. Kita baca bingan에 들어갈 가정 알맞은 것을 고르십시오 ya. Pilihlah kalimat yang tepat untuk bagian yang kosong ya. Kita baca saja. 안녕하세요. 저는 베트남에서 왔습니다. 저는 뭐뭐뭐뭐 베트남입니다. Jadi dia 안녕하세요. Halo. Ya, 저는 베트남에서 왔습니다. Saya datang dari Vietnam. 저는 saya titik-titik 베트남입니다. Jadi kata yang tepat di sini adalah 국적 ya teman-teman. 국적 di sini, 국적 itu artinya kewarganegaraan ya. Jadi dia bilang saya kewarganegaraan Vietnam ya. Karena dia datang dari Vietnam, jadi dia kewarganegaraan Vietnam. Kalau nomor 2 itu kacok, gak masuk. Jika pekerjaan, irim itu nama ya. Bisa dihafalkan, 국적 itu adalah kewarganegaraan. Lanjut ke soal berikutnya. Kita baca masih bagian yang kosong. Kita baca 주말에 뭐 할 거예요? Jadi dia bertanya, apa yang ingin kamu lakukan di akhir pekan? 같이 영화를 볼래요? Apakah kamu ingin menonton film bersama? Ya, dia menjawab 미안해요. 뭐뭐뭐 있어요. Jadi ada titik-titik, ada apa? Terus dia menjawab lagi, 고양이 친구 와서 같이 쇼핑을 해요. Jadi datang temannya dari kampung halaman dan ingin berbelanja. Jadi dia punya janji ya. Sini yang tepat adalah janji. Bahasa Koreanya janji itu adalah 약속 ya. Dia sudah punya janji dengan teman kampung halaman ya, mau datang untuk berbelanja ya. Berbelanja bersama, kaji itu bersama ya. Bisa dihafalkan. Sini jawabannya 약속 itu adalah janji ya teman-teman. Mudah sekali. Sekarang kita ke nomor 33. Di sini kita baca ya. Jadi sambil belajar bersama teman-teman. 이번 역은 신도림역입니다. Jadi kereta kali ini Sindurim dan stasiun Sindurim ya. Ini pemberitahuan di stasiun ya. Jadi di sini sirenenya stasiun. 내리실 문은 왼쪽으로입니다. Jadi jika ingin turun di sebelah kiri ya. Di sini maaf teman-teman, kita lanjutin. 이천이나 수원 시장명으로 갈 수 있는 이번 열차 한 호선으로. Jadi yang ingin lanjut ke jalur berikutnya ya, Sunim, jalur berikutnya. Sunim itu adalah pelanggan ya, pelanggan atau penumpang ya. Penumpang ingin lanjut ke jalur berikutnya Sijang, jalur berikutnya ke Sijang ya teman-teman. Di sini jalur berikutnya Sijang. 이번역에서 stasiun kali ini Hanosoro ke jalur 1 ya, ke jalur 1 titik-titik Paramhamida, diharapkan ya, atau demikian atau diharapkan ke jalur 1. Ke jalur 1 ngapain? Titik-titiknya yang benar adalah di sini Garatasigi ya teman-teman. Artinya Garatasigi itu adalah transit ya, transit ke jalur 1. Jadi untuk penumpang yang ingin lanjut ke stasiun berikutnya yaitu stasiun Sinjang ya, Sinjang. Jadi harus ke jalur 1 Garatasigi, transit ke jalur 1 ya. Mudah sekali teman-teman, bisa dimengerti kan? Lanjut ke soal 34. Baik, 34 masih soal bingan. Kita baca sini. 영수씨, 몇 시까지 회사에 가요? Jadi 몇 시까지 sampai jam berapa pergi ke perusahaan ya. 몇 시까지 biasanya jam berapa pergi ke perusahaan ya, tempat kerja. Jadi dia jawab, dia masih bertanya, 지하철에서 만나서 같이 가요. Jadi mari bertemu di Cihacol dan pergi bersama ya. Terus dia jawab, 좋아요. 저는 9시까지, dia jam 9, dari jam 9 뭐뭐뭐뭐 내일 아침에 8시 30분 어때요? Jadi bagaimana jika besok jam 8.30 bagaimana bertemu ya. Jadi dia jam 9 kaji harus ngapain?
dari jam 9. Sini kata yang tepat untuk nomor 34 itu adalah, kita lihat ke nomor 2 ya. Julgen hea hamida ya. Julgen itu adalah berangkat kerja ya. Jadi dia harus berangkat kerja jam 9, dari jam 9 ya. Maka dari itu dia neil ajime, besok pagi jam 8.30 bagaimana untuk bertemu ya. Jadi yang benar adalah nomor 2, julgen hea heo, harus berangkat kerja jam 9. Ini pasangannya ya, jam 9. Kalau julbal itu berangkat ya, julbal itu berangkat, tapi nggak tahu kalau julgen itu berangkat kerja ya, sudah pasti ya. Kalau julbal hanya berangkat umum. Kalau twegen itu adalah pulang kerja, yagen adalah kerja lembur ya. Jadi yang benar nomor 2. Bisa dihafalkan kosakatanya teman-teman, ini penting. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 35 ya. Baik, di nomor 35 kita baca, sini masih percakapan ya. Jisushi 요즘 운동하려고 다녀? Jadi dia bertanya, Minsushi, Tuan Minsu, apakah biasanya mendatangi 운동하려고, mendatangi olahraga ya, mendatangi kelas olahraga ya. Jadi dia menjawab, 네 요즘 수영을 해요 ya, biasanya berenang ya, olahraga berenang. Suyong itu adalah berenang. 하지만, tetapi, 못해요, tidak bisa titik-titik, tidak bisa apa, iri manaso 일주일 한 번 정도 가요. Jadi banyak pekerjaan, jadi seminggu hanya bisa datang sekali. Jadi tidak bisa apa. Di sini adalah yang kata yang tepat adalah jaju ya. Jaju itu adalah sering ya teman-teman. Jadi tidak bisa sering ya, tidak bisa sering datang ya. Hajiman jaju 못해요, tidak bisa sering ya, karena banyak pekerjaan, seminggu sekali gitu ya. Kalau kakem itu biasanya, ajik itu masih ya. Jadi yang tepat adalah nomor 1, jaju, sering. Langsung saja kita ke soal berikutnya ya, masih soal Binggan nomor 36. Kita baca saja langsung. Di sini, 이 작업장에는 먼지 많아서 공기가 좋지 않습니다. Jadi di tempat kerja ini banyak sekali debu, jadi udaranya sangat buruk ya, sangat tidak baik. Jadi sini 공기가 좋지 않아서 ya, udaranya sangat buruk ya. Di sini 먼지 itu adalah debu ya teman-teman. Terus lanjutannya, 작업장에 들어오기 전에 꼭, jadi sebelum masuk ke tempat kerja, 꼭 itu harus ya, 꼭 뭐뭐뭐뭐를 쓸고 들어오십시오. Dari sini kita sudah bisa menjawab ya teman-teman. Jadi sebelum masuk ke tempat kerja harus titik-titik 쓸고 들어오세요. Jadi menggunakan lalu masuk ya. Harus apa? Harus menggunakan apa? Ya sudah mudah sekali ya teman-teman. Di sini karena banyak debu dan udaranya tidak bagus, pasti jelasnya harus menggunakan masker ya. Mudah sekali, jadi masker ya, bahasa Koreanya ya. Mudah sekali. Langsung saja kita ke soal 37 ya. Di sini soal Binggan, di sini tidak ada pertanyaannya ya, langsung saya jawabannya karena kita huruf mencari pertanyaan tepat ya. Jadi dia menjawab, 사과 세하고 subak hantong 주세요. Jadi berikan 3 buah apel dan subak satu buah semangka ya. Subak itu adalah semangka. Jadi pertanyaan tepat adalah, di sini kita lihat ke ya nomor 3 ya. Kita lihat ke nomor 3. Di sini ada bacaannya musul drikayo. Jadi dia bertanya, apa yang bisa saya bantu ya? Musul drikayo, apa yang bisa saya bantu? Terus dia menjawab, berikan saya 3 buah apel dan 1 semangka. Jadi yang jawabannya benar adalah nomor 3 ya teman-teman. Kita lanjut ke soal 38.
Ya baik, sekarang nomor 38 lanjut. Di sini perintahnya lain ya. Di sini soal bergambar. Kita baca saja langsung. Taamjung cuawejol hasipsyo. Jadi berikut ini belok kiri ya. Cuawejon itu adalah belok kiri, disuruh belok kiri. Tohan kacin piojiner onin kosmika. Jadi mana papan petunjuk yang benar ya, disuruh belok kiri ya. Belok kiri itu adalah nomor 3. Mudah sekali ya teman-teman. Nomor 3. Lanjut saja kita ke soal berikutnya. Soal bergambar cukup mudah ya teman-teman. Nomor 39. Taemjung mune kidechimaseo. Kidechimaseo, jadi jangan bersandar di pintu ya. Di sini Tohan Pyojinen Musmika ya. Papan peringatan yang benar adalah jelas nomor 2 ya teman-teman, karena dilarang bersandar di pintu ya. Nomor 2 mudah sekali. Langsung kita ke soal 40. Di sini Taemjung jucajangel Tohan Pyojinen onen kosipsyo. Mana papan rambu-rambu yang benar? Di sini adalah Taemjung. Berikut ini adalah Jucajang, tempat parkir ya. Jucajang itu tempat parkir, bisa dihafalkan. Jadi mudah sekali, jawabannya nomor 2 ya. Lanjut saya kita ke soal berikutnya 41. Masih soal bergambar ya teman-teman. Kita baca Yoginen Toroina mulkonel torojil susimida. Jadi di sini bisa terjatuh barang ya. Torojil itu adalah terjatuh ya. Torojil terjatuh, mulkonel itu barang. Jadi anjon moral kuk cayong hago. Jadi harus menggunakan helm ya, helm keselamatan atau helm kerja. Jungsiahagi paramnida, diberitahukan ya. Jadi kata yang tepat, gambar yang tepat untuk kata berikutnya adalah, kita lihat ke nomor 3 teman-teman. Di sini ada nakamul kyonggo ya. Nakamul kyonggo itu adalah papan peringatan benda jatuh ya. Nakamul kyonggo, peringatan benda jatuh. Jadi jawabannya nomor 3 ya teman-teman. Kalau ini tokuk mulkyonggo, ini gas beracun ya. Pukbal itu meledak ya. Kalau di sini Goap Jongi Kyonggo, peringatan listrik bertegangan tinggi ya teman-teman. Jadi jawabannya nomor 3. Lanjut ke soal berikutnya. Baik, di soal 42 ya, kita lihat 42. Di sini perintahnya taem anemungwa taren neong musmika, yang berbeda ya, yang berbeda dengan kata berikut yang berbeda. Di sini sigan yoil, waktu dan hari ya, ini adalah waktu dan hari. Di sini adalah ada wolsugem, di sini wolsugem muwok toyoil yilyoil. Jadi di sini adalah, ini hari-hari biasa ya, hari-hari biasa. Di sini hari-hari akhir pekan ya. Di sini adalah hari biasa dan ini hari pekan. Hari biasa itu adalah Senin sampai Jumat ya. Sedangkan akhir pekan itu Sabtu dengan Minggu. Ini jamnya ada cukup menengah. Maaf, cukup itu pemula, cungkep menengah, kukep mahir ya. Di sini ada perbedaannya, menengah, pemula dan mahir. Di sini ada gegang. Gegang itu adalah periodenya bulan 3 tanggal 1. Sincong tempat pendaftar ya. Pendaftarannya Hanwol bulan 1 tanggal 1 sampai bulan 1 tanggal 31 ya. Bangmun Sincongman Kaneng ya, bisa pergi Bangmun mengunjungi langsung ya. Jadi mendaftar mengunjungi langsung ya. Di sini ada Sento Bangmun Mit Chonwa, nomor yang bisa dihubungin ya. Ini adalah nomornya. Jadi yang di sini yang salah ya, yang salah. Kita lihat ke nomor 2 ya di sini ya. Byongirenen Suobel Opsemida. Byongire Suobel Opsemida. Byongire itu adalah hari-hari biasa ya teman-teman. Hari-hari biasa, tidak ada pelatihan. Hari-hari biasa ini ada Walsuyogem Wamok, itu ada hari-hari biasa. Di sini dibilangnya tidak ada pelatihan, tapi di sini ada pelatihan ya teman-teman. Pelatihannya ada di sini.
ya, hanya saja di jam paginya tidak ada ya, adanya di jam sore ya, semua 14 16, tapi ada pelatihan. Jadi yang salah nomor 2 ya. Jadi di sini yang salah adalah nomor 2. Jadi seperti itu ya teman-teman, bisa dimengerti. Lanjut saja kita ke soal 43 ya. Di soal 43 ini kita baca daem ojeng cari konmul ane kompanimida. Jadi berikut ini adalah gedung 5 lantai ya, gedung 5 lantai. Iga apemyon miojengnya kaya amnika. Jadi jika sakit gigi ya, harus pergi ke lantai berapa? Harus pergi lantai berapa? Langsung saja kita lihat sini teman-teman, nomor lantai 3 ya. Lantai 3 di sini adalah Seoul Chikwa. Chikwa itu adalah poli gigi ya. Poli gigi atau klinik gigi. Itu klinik lain namanya ya. Kalau klinik gigi itu namanya Chikwa, Seoul Chikwa. Seoul klinik gigi ya. Jadi jawabannya sudah jelas nomor 3 ya. Kalau sakit gigi harus pergi kemana ya? Harus ke Seoul Chikwa ya. Kita lanjut ke soal 44. Nah, di soal 44 ini kita baca daem 벼의 내용과 맞지 않은 것을 고르십시오. Jadi yang tidak benar tentang kalimat berikut ya, nomor 44. Kita baca aja. Minho siwa Hankyong Yeme. Jadi Minho siwa sudah memesan tiket ya, sudah memesan tiket pesawat ya. Julbalji tempat berangkat Seoul ya, tempat berangkatnya di Seoul. Dochakji tempat tibanya di Jeju ya. Julbalil hari berangkatnya ini 2018 bulan 4 tanggal 22. Senggeksu itu yang jumlah ya, jumlah penumpang. Songin 2 orang ya, jadi Songin dumyong, Songin itu ada dewasa 2 orang, Soa anak-anak 1 orang ya. Soa itu anak-anak, Hanmyong 1 orang ya. Di sini ada Chwasok tempat duduk ya, Ilbansok ya. Jadi di sini kata yang tidak tepat. Kita lihat ke nomor 3 ya teman-teman. Di sini Minho 씨는 비행기 표 2층 예매했습니다. Jadi sudah memesan tiket pesawat sebanyak 2 ya, 2. Di sini tidak ya, di sini memang 2, tapi ada 1 untuk anak-anaknya juga, berarti dia memesan 3 ya. Jadi yang salah adalah nomor 3. Karena diperintahnya dicari yang salah, jadi jawabannya nomor 3 ya teman-teman. Mudah sekali, bisa dimengerti. Kita lanjut ke soal 45. Di sini soalnya bergambar ya, perintahnya kita baca. 이 기기는 사용하면 아주 뜨겁습니다. Jadi mesin ini jika digunakan sangat panas ya, sangat panas. 작업장 지고, maaf kita ulangi baca. 장갑을 쥐고 사용하거나 맨손으로 만지지 마세요. Jadi harus menggunakan sarung tangan ya. 맨손으로 itu tangan kosong ya. 맨손으로 itu adalah tangan kosong. 만지지 마세요, jangan menggunakan tangan kosong ya menyentuhnya. Jadi sudah terlihat sekali ya, gambar yang mudah teman-teman. Nomor 4 ya. Di sini ada peringatannya, konjui ya. Panas, tegangan tinggi, tegangan panas ya, panas yang sangat tinggi itu adalah konjui ya. Baik, langsung mudah sekali bisa dimengertikan. Kita ke soal 46. Baik, nomor 46 kita baca. 이 글의 내용과 다른 것을 고르십시오. Jadi yang di sini yang dicari yang 다른 ya, yang berbeda. Yang berbeda kita baca aja langsung. 요즘 날씨가 아주 춥습니다. Jadi biasanya cuacanya sangat dingin ya, dingin. 그래서 저는 감기 걸려서 열이 나고 목도 아픕니다. Jadi maka dari itu dia biasanya terserang demam ya, terserang demam, mori nauko, dan juga
meriang ya. 목도 아프고 tenggorokannya juga sakit ya. 오늘은 아침에 너무 아팠어. Jadi maka dari itu hari ini pagi sangat sakit ya. 너무 아팠어, sangat sakit. 병원에서 주시도 맞고 약도 했습니다. Jadi sudah ke rumah sakit ya untuk konsultasi dan juga ke 약국 apotek untuk membeli obat ya. 약사수님 제게 또한 생각저 유자차를 마시면 좋습니다. 그리고 말했습니다. Jadi di sini ya, Tuhan 생각자는 유자차를 마시면 좋아합니다. Jadi di sini apotekernya menjawab ya, sambil berkatakan untuk menjaga kesehatan. 말고 했습니다, sudah berkata seperti itu ya. Ini 그래서 집에 오늘 길이 가까이서 유지를 삽니다. Jadi dia maka dari itu di rumah, di kiri jalan pulang ke rumah ya. Di situ 유지를 삽니다, membeli 유지를 ya. 오늘은 저녁에 유지를 마시고 일찍 잘 걷습니다. Jadi hari ini makan 유지를 itu adalah makanan yang hangat ya, makanan orang Korea saat musim dingin ya, 유지를. Dan 일찍 잘 걷습니다, dan pergi tidur lebih awal ya, Di sini yang berbeda nomor 46 itu adalah, kita lihat di sini nomor 1 ya. 병원에서 약을 받았습니다. Jadi 약을 받았습니다. Tadi sini salah ya teman-teman. Dia di rumah sakit, di sini bilang di rumah sakit mendapatkan obat. Tidak ya. Di sini di rumah sakit mendapatkan perawatan dan pergi lagi ke apoteker untuk mendapatkan obat ya. 약을 샀습니다, dan ke apoteker membeli obat. Jadi membeli obatnya di apoteker ya, bukan di rumah sakit. Berarti yang salah adalah nomor 1 ya teman-teman, mudah sekali ya. Lanjut saja kita ke soal 47. Di soal 47 kita baca perintahnya, 왜 그러셨습니까? Jadi kenapa ini artikel ini ditulis, kenapa ya? Kita baca saja. 비가 오는 소리가 파전 부지를 소리 비슷해서 오는 날이 파전은 생각나다고 했습니다. Jadi di sini dibilang adalah 비가 오는 소리가 파전. Jadi saat turun hujan, suara hujannya mirip seperti suara pajon ya, saat membuat pajon. Pajon itu adalah masakan ya, masakan saat musim hujan ya. Suaranya mirip seperti pajon, maka dari itu dia teringat dengan masakan pajon ya. 그래서 maka dari itu 한국 사람들이 비가 오는 날이, maka dari itu orang-orang Korea saat hari turun hujan ya, pajon을 많이 만들어 먹습니다. banyak membuat pajon dan memakannya ya, banyak makan dan membuat pajon. 여러분도 한번 만들어 보세요 ya. Jadi kalian juga ya, 여러분도 kalian semua juga, 한번 만들어 보세요, silakan mencobanya ya, silakan mencobanya atau cobalah sesekali. Jadi di sini ditanyakan kenapa ini ditulis artikel ini. Ya, nomor 47 kita lihat jawabannya di sini adalah nomor 2 ya. 한국 음식을 소개하려고 싶어 ya. Jadi ingin memperkenalkan makanan Korea ya. Kalau di sini pajon 먹고 싶어 kurang masuk ya, ingin makan pajon ya, kurang masuk. Ini nomor 3, pajon 만들어는 방법 소개하려고 싶어, ingin memberitahu cara membuat pajon. Di sini tidak disebutkan cara membuat pajon ya. Kalau nomor 4 ada pajon 먹는 이유
알려주십니다. ingin memberitahu alasan memakan pajon ya. Tidak diberitahu alasannya makan pajon ya. Jadi 한국 음식을 소개하려고 싶어서 ingin memperkenalkan makanan Korea ya. Lanjut ke nomor 48. Ya, di nomor 48 kita baca, di sini soalnya cukup panjang. Kita baca. 다음 세탁기 사용 설명으로 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Yang benar tentang penggunaan setakki ya. Penggunaan setakki itu adalah mesin cuci ya teman-teman. Kita baca ya. 세탁기 먼저 있습니까? Jadi pertama ada di 문제가 ya. 문제가 있습니다. Ada masalah di mesin cuci ya. Maaf, kita ulangi. 수리 센터에 연락하기 전에 알려 확인 주세요. Jadi sebelum menelpon ke tukang servis, jadi suruh mencari apa masalahnya sebelum menghubungi tukang servisnya. Jadi di sini 세탁기가 갑자기 멈춤했습니다. Jadi tiba-tiba mesin cuci tidak bergerak ya. 문이 열어 있지 않습니다. Jadi pintunya tidak mau terbuka ya. Terus dia lanjutannya, 문을 닫아주세요. Periksalah pintunya ya. Periksalah pintunya. 거품이 너무 많이 생각합니다. Mungkin banyak cucian di dalamnya ya. Terus di sini 세제를 많이 넣지 않습니까? Apakah tidak terlalu banyak menaruhkan deterjen di dalamnya ya. 세제를 많이 넣지 마세요. Jadi jangan menaruh banyak deterjen ya di dalamnya, jangan terlalu banyak deterjen. 물이 안 나옵니까? Jadi jika tidak keluar air ya. 소독구가 잠겨 있지 않습니다. Periksalah apakah kerannya sudah tersambung ya. 소독구를 들어주세요. Masukkanlah kerannya ya, masukkan kerannya. 세탁기에서 계속 이상 소리가 들어옵니까? Jika terus terdengar suara aneh di mesin cuci ya. 세탁기 속에 들어오지나 물건이 있지 않습니다. Jadi periksalah di dalam mesin cuci apakah tidak ada uang koin atau barang lainnya ya. 물건을 꺼내고 동전을 주십시오 ya. Jadi singkirkanlah benda atau uang koin ya. Jadi di sini kata yang tepat untuk artikel berikut ini adalah nomor 48. Kita lihat ke nomor 4 ya teman-teman. Di sini nomor 4. 세탁기에서 소리가 나면 동전은 물건을 확인하세요. Jadi jika terdengar suara aneh di mesin cuci, periksalah apakah ada barang atau uang koin di dalamnya ya. 동전 itu uang koin, 물건을 itu barang ya. Jadi yang benar adalah nomor 4 yang berkaitan ya. Mudah sekali, bisa dimengerti kan teman-teman. Kalau nomor 3, 소독국이 갑자기 끼어 있으면 수리 세탁기 연락하세요. Jadi di sini jika terdengar suara aneh dari dalam mesin cuci, langsung menelpon ke tukang servisnya. Jadi bukan ya teman-teman, disuruh mencari, di sini diceritakan suruh mencari masalahnya dulu baru menelpon tukang servisnya ya. Jadi jawabannya mudah sekali, nomor 4 ya. Lanjut saja kita ke soal berikutnya. Ya, di soal 49 di sini perintahnya 이것은 무엇입니까? Jadi ini apa? Ini adalah apa ya? Jadi di sini ada kata ka, kinnyok ini adalah apa? Jadi apa yang
kata yang untuk gingyok ini harusnya kita baca ya. Seoul kiri 복잡합니다. Jadi jalan di Seoul sangat padat ya. 특히 biasanya 출근 퇴근 시간 많아서 운전을 할 수 없습니다. Jadi saat pulang pergi kerja tidak bisa berkendara ya. 그래서 저는 bus나 지하철을 타고 회사에 갑니다. Maka dari itu dia menaiki bus dan menaiki 지하철 ya, kereta bawah tanah untuk pergi ke perusahaan. 서울에는 현재 지하철 9호선까지 있습니다. Jadi di Seoul ya, di kota Seoul biasanya ada sampai 9 jalur ya. 지하철 kereta bawah tanah ada 9 jalur ya, sampai 9 jalur. 교통카드를 사용하면 버스에서 지하철을, jadi menggunakan kartu transportasi di bus dan di 지하철에서 버스로 갈아탈 때 요금이 할인됩니다 ya. Bisa jika transit dari bus ke 지하철 ya, 지하철 itu kereta bawah tanah, itu bisa mendapatkan 요금nya. 요금 할인, 요금 itu adalah tarif ya, 할인 dapat potongan harga, 됩니다 bisa dapat potongan harga. 하지만 tetapi 멀리 갈수록 요금이 비싸집니다. Jadi hajiman tetapi semakin jarak tempuhnya semakin jauh ya, harganya semakin mahal. 비싸집니다 ya. 멀리 갈수록 요금이 비싸집니다. Jarak tempuhnya makin jauh, tarifnya lebih mahal. 그런데 tetapi 요금보다 교통카드를 주고 더 싸기 때문에, jadi maka tetapi karena menggunakan kartu transportasi lebih murah daripada ini 연금보다, 연금 itu adalah bayar tunai ya, lebih murah daripada bayar tunai. 때문에 다음분 berikutnya atau kedepannya, ini 이것을, ini adalah kata yang disamarkan ya, atau 뭐뭐뭐 사용합니다. Jadi kedepannya 사용합니다 menggunakan apa? Mudah sekali ya teman-teman. Di sini adalah 교통카드, menggunakan 교통카드 ya, sudah jelas ya. Jadi kedepannya karena menggunakan kartu transportasi, di sini menggunakan 그런데 현금보다 교통카드를 좀 더 싸기 때문에 ya, karena biasanya menggunakan kartu transportasi lebih murah daripada membayar tunai. 대부분이, jadi berikutnya 뭐뭐뭐 사용합니다, menggunakan kartu transportasi ya. Jadi mudah sekali ya teman-teman, bisa dimengerti ya. Kalau 현금 itu biaya, tarif. Di sini 할인 itu potongan harga, bukan ya, nggak masuk ya jika kita masukkan itu. Jadi jawabannya nomor 4. Lanjut ke soal 50, soal terakhir ya teman-teman. Di soal 50 sama pertanyaannya dengan nomor 49, jadi satu ya. Di sini cuman perintahnya yang beda. 글이 내용과 다른 것을 묻습니까? Jadi yang berbeda tentang artikel berikut ya. Nomor 50 yang berbeda, langsung kita lihat ke nomor 1 ya. 버스 요금 항상 같습니다. Jadi bus, saat naik bus, di sini 요금 tarifnya 항상 같습니다. Tarifnya itu sama. Ya di sini salah ya teman-teman. Di sini diberitahu tadi hajiman ya, tetapi 멀리 갈수록 요금이 비쌉니다. Jadi semakin jauh jarak tempuh ya, 요금을 tarifnya semakin mahal. Jadi di sini salah ya. Di sini selalu sama ya. 항상 같습니다, selalu sama tarifnya, itu salah ya. Karena dicari yang salah adalah jawabannya nomor 1 ya, teman-teman. Baik teman-teman, sekian tryout dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan mudah dimengerti ya. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di komen. Dan jika kalian ingin tahu tentang tryout lainnya, kalian bisa sebutkan tryout apa itu di komen ya. Saya akan mencoba membuat videonya untuk kalian ya. Dan untuk kalian
Jangan lupa juga subscribe dan tinggalkan komen, dan jangan lupa klik loncengnya biar video saya semakin berkembang dan saya bermotivasi membuat video yang lebih baik ke depannya ya. Sekian dari saya, kamsahamnida.